Hasil studi kasus tim reportase investigasi membuktikan produsen permen kenyal berbahaya tidak hanya seorang. Pemasarannya pun sudah merambah ke sejumlah kota. Karenanya bukan tidak mungkin permen kenyal berbahaya sudah sampai di tangan kita. Simak tips mencari permen kenyal yang aman dalam segmen ini. Bentuk permen yang lucu, rasanya yang manis dan kenyal telah menggoda banyak anak untuk menikmatinya. Apalagi permen kenyal ini pun bisa dipadu-padankan dengan ragam panganan lain, seperti menjadi penghias kue ulang tahun. Namun diam-diam, para produsen permen nakal menaburkan zat kimia berbahaya pada permen kenyal. Sehingga permen pun menjadi manis di mulut tapi justru menjadi racun di perut. Dalam penelusuran kami, pelaku menambahkan boraks dan pewarna non-pangan. Belum lagi penambahan pemanis sintetik dalam takaran serampangan. Karena kan ada gula mahal. Kalau kebanyakan gula, organik itu kira-kira aja 5 kitanya aja yang mau bikin sebanyak apa kira-kira. Pewarna sama kira-kira juga. Yang penting kalau masalah pewarna jangan terlalu mencolok. Kalau terlalu mencolok kan udah sekarang orang-orang udah banyak yang tahu. Bagi konsumen umat muslim pun, permen kenyal pelaku menjadi berbahaya lagi. Lantaran adonan permen menggunakan gelatin dari ekstrak kolagen babi. Untuk menegaskan kecurangan narasumber pelaku yang kami temui, kami membawa sampel permen kenyalnya ke laboratorium. Sejumlah permen kenyal juga kami beli di pasar dan supermarket berbeda di Pulau Jawa. Sampel acak ini kemudian kami bawa ke laboratorium. Semua sampel permen kenyal diuji di Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Hasil uji menunjukkan permen kenyal serta agar basah atau jelly produksi pelaku curang mengandung boraks dan pewarna non-pangan. Sementara itu, hasil uji sampel acak mendukung dugaan kami. Pelaku kecurangan lebih dari 1 orang. 5 dari 14 sampel acak positif mengandung boraks. Dan 2 dari 14 sampel acak permen kenyal juga mengandung pewarna non-pangan. Selain itu, 3 dari 7 sampel acak permen agar-agar basah atau jelly positif mengandung boraks. Pemerintah telah melarang penggunaan boraks pada makanan sejak tahun 1979 karena berbahaya. Namun kini, 33 tahun berlalu, penggunaan boraks pada makanan masih ditemukan dan menjamur. Sungguh ironis karena boraks merusak konsentrasi bahkan membuat bodoh. Efek jangka panjang konsumsi boraks adalah kanker. Bila saat ini, anak sebagai masa depan bangsa tercemar terus-menerus panganan mengandung boraks, bukan tak mungkin di masa yang akan datang terlahir generasi bodoh dan pengidap kanker. Nah, yang paling riskannya adalah gangguan susunan saraf pusat. Itu biasanya rambut itu rontok, kemudian kejang-kejang, kemudian dilanjutkan dengan timbulnya kanker. Nah, setelah kanker itu biasanya menuju kematian. Begitu pula bila tak sengaja menelan pewarna non-pangan seperti pewarna kain. Lagi-lagi konsumen berisiko mengidap kanker. Racun lainnya adalah konsumsi pemanis sintetik melebihi ambang batas seperti siklamat, sakarin, dan aspartam. Sakarin misalnya, bentuknya bubuk kristal, tidak berbau dan sangat manis. Kira-kira 550 kali manis gula biasa dari tebu. Oleh karena itu di Indonesia sakarin sangat populer digunakan sebagai pengganti gula. Bandingkan saja harganya. Harga sebungkus kecil pemanis sintetik sakarin tidak lebih dari Rp2.000. Sedangkan 1 kilogram gula dari tebu bisa mencapai Rp12.000. Di balik manisnya, pemanis sintetik bila dikonsumsi berlebihan menjadi racun bagi tubuh. Konsumen menderita sakit kepala berlebihan, alergi, dan merusak syaraf otak. Cara paling aman terhindar dari efek samping konsumsi permen berlebihan, apalagi permen kenyal berbahaya, adalah orang tua membuat sendiri jajanan bagi anaknya. Membuat permen kenyal yang aman pun bisa dari gelatin sapi, gula, perasa, dan pasta makanan yang diizinkan pemerintah. Pakai gelatin manapun sebenarnya nggak jadi masalah, cuman lebih dibiasakan pembuatan gelatin untuk membuat permen, kita pakai gelatin yang bubuk. Kita kan butuh gelatin bahan-bahan yang halal, dan itu kita harus benar-benar teliti pembuatan gelatin ini terbuatnya dari apa.
apakah dari kulit hewan yang diharamkan atau dari sumsum tulang seperti sapi dan ikan. Jadi kita harus benar-benar perhatikan ingredients yang tertera dalam boxnya. Bentuk dan warna permen kenyal bisa dibuat memikat mata dan menjadi pelengkap kue, seperti kue tar untuk ulang tahun. Lantas bagaimana mencari permen kenyal yang aman? Berikut ini tipsnya. Permen gamis yang tidak benar itu untuk tekstur dia sangat-sangat lentur dan kencang. Dan bila digigit atau dimakan, dia itu susah, sangat-sangat ngaret. Beda dengan permen gamis yang sebenarnya. Dia sama-sama lentur, tapi dia akan robek. Dan yang kedua, bila digigit, dia akan gampang robek. Terus kalau yang permen yang tidak sebenarnya ini, kalau dicium, itu ada dua wangi. Yang pertama, wangi seperti obat dan dia agak nyegak wanginya. Jadi wanginya benar-benar kuat, wangi esannya itu. Mungkin untuk menutupi wangi-wangian yang sebenarnya ada di sini. Berbeda dengan permen sebenarnya. Kalau dicium, wangi itu wangi esen tapi tidak terlalu menyegak wanginya. Jadi dia tidak terlalu kuat wanginya. Jadi permen yang tidak layak dikonsumsi itu bila dimakan, pertamanya manis, tapi lama-kelamaan di lidah itu terasa pahit. Berbeda dengan permen yang layak makan. Kalau dimakan, itu rasanya manis dan tetap manis. Tidak ada keluar terasa pahit atau ketir di dalam permen tersebut. Tips lainnya, berani makan permen berarti harus rajin menggosok gigi. Minimal 2 kali sehari untuk mencegah karis gigi atau gigi berlubang. Jika gigi berlubang tidak ditangani baik, maka akan sebabkan nyeri serta infeksi yang menjalar ke organ lain dan bisa berujung kematian. Batasi pula konsumsi permen apapun meski aman. Selain membatasi jumlahnya, makanlah permen setelah makan. Pasalnya, rasa manis permen akan membuat kenyang dan merusak waktu makan. Asupan gizi pada anak misalnya menjadi kurang. Pemanis sintetik pada permen juga akan meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga kita akan terpicu untuk terus mencari dan mengonsumsi makanan manis lain. Akibatnya, asupan kalori berlebihan membuat berat badan juga melebihi idealnya. Jadi, selamat menikmati permen secara bijak. Tim Reportase Investigasi.